Saya akan menjelaskan pengerjaan saya dalam kuis 2 responsi matematika. Jadi pertama, ada soal tentukan turunan implisit dari persamaan ini. Pertama, untuk mencari turunan implisit, implisit itu kan lebih dari satu variabel. Jadi, kita pertama-tama turunkan kedua ruas terhadap X. Nah, ini karena soalnya masih ini, jadi kita masukin aja X, Y-nya ke X plus Y, distributif. Nah, lalu turunkan kedua ruas terhadap X. Nah, ini berlaku hukum turunan. Dan ini, karena ada X kuadrat dan Y, kita asumsikan ini kayak mengalihkan gitu. Kedua 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 ruas ini mengalih. Jadi, kita misalkan aja ini U1, ini U2, V1, ini U2, V2. Nah, untuk turunannya juga kita ada cari. Nah, untuk yang Y ini, itu kita menggunakan namanya aturan rantai. Jadi, D turunan terhadap Y V1 itu dikali turunan Y terhadap X. Nah, itu jadinya DY per X. Karena ini DY per DY, jadi DY per X jadi hasilnya. Ini DY kuadrat terhadap DY, berarti 2Y kali ini DY per DX. Nah, kita pakai aturan perkalian turunan, jadi itu U1, U aksen V tambah V aksen U. Kita langsung masukin aja. Ini yang pertama, yang U1 V1. Yang kedua ini U2 V2. Nah, kita bisa kumpulkan aja yang variabel yang ada dy per dx dan yang tidak. Nah, kita pakai dalam kurung aja agar lebih mudah. Ini langsung dipindahkan jadi min 2xy plus y kuadrat. Nah, ini dy dx ini bisa dikeluarkan jadi x kuadrat plus 2xy kali dy per dx di sini. Nah, situ kita bisa langsung bagi semuanya dengan x kuadrat plus 2xy. Nah, sehingga turunan implisit dari persamaan di atas itu adalah min 2xy per y plus y kuadrat per x kuadrat plus 2xy. Baiklah, kita langsung ke nomor 2. Yang soalnya juga tentukan persamaan garis singgung kurva ini di titik ini. Nah, ini pakai lebih dari satu variabel lagi. Jadi cara menurunkannya gimana? Nah, karena ini persamaan garis singgung, kita harus mencari gradiennya dulu. Gradiennya itu merupakan turunan pertama dari fungsi kurva tersebut. Nah, ini kurvanya ada dua variabel, nggak hanya x doang. Jadi, kita menggunakan rumus yang sama kayak nomor 1, yaitu turunan implisit. Kita langsung samakan aja, turunkan kedua ruas terhadap x. Ini langsung jadi 0. Terus, ini saya langsung aja, karena kelamaan juga kalau jabarkan jadi 2y kuadrat. Ada aturan perkalian turunan dan aturan rantai. Kumpulkan yang ada dy per dx dan yang tidak. Terus pindah ruas atau dikurangkan dengan ini agar ini pindah ke sini. Lalu bagi 4xy plus x kuadrat semuanya. Nah, setelah itu ini kan udah turunannya. Nah, kita sekarang bisa mencari gradiennya. Karena ini ada dua variabel, maka gradiennya adalah f aksen 1,2. 1 itu x, 2 itu y. Dan langsung masukin aja rumusnya. Gradiennya adalah min 4 per 3. Nah, habis itu kita sekarang bisa mencari persamaan garis singgung dengan rumus ini. Y min y1 sama dengan m x kali x min x1. Ya, langsung masukin aja rumusnya. Y min 2 sama dengan min 4 per 3 kali x min 1. Nah, saya agar lebih mempermudah, ini semua ruas saya kali 3, biar ini nggak ada pecahan lagi. Jadinya 3y min 6 sama dengan
4, ini saya langsung masukkan aja. Ini 4 min 4 kali X min 1 distributif, jadi min 4X plus 4. Nah, kita langsung pindah semua ke kiri, maka persamaan garis singgung dari kurva di atas adalah 4X plus 3Y min 10. Selanjutnya, gunakan definisi turunan untuk menentukan F aksen X, daerah asal F, dan daerah asal F aksen dari fungsi fx sama dengan X kuadrat min 5. Jadi, kita tahu definisi turunan itu adalah limit H mendekati 0 fx plus H min fx per H. Ya, dari rumus ini kita langsung masukin aja ke yang gantungnya. Jadi fx, terus ada fx plus H. Jadi X plus H kuadrat. Nah, ini min 5 min semuanya ini X kuadrat min 5. Nah, langsung temu ini jabarannya X kuadrat plus 2HX plus H2 pangkat 2 min 5 min X kuadrat plus 5. Ini kita bisa coret karena min dan plus sudah habis. Nah, jadi sisanya ini 2HX plus H kuadrat per H. Ini kita masih bisa mengeluarkan H-nya, jadi H kali 2X plus H. Ini H-nya kita bisa coret. Nah, jadinya 2X plus H, tapi pelaku H sama dengan 0-nya. Jadi, H-nya kita substitusikan dengan 0, jadi turunannya adalah 2X. Nah, untuk daerah asal, untuk F dan F aksen, ini adalah fungsi polinomial. Karena itu, daerah asalnya, daerah asal untuk F itu adalah bilangan real, semua bilangan real. Untuk daerah asal F aksen, yaitu 2X saja, ini merupakan fungsi polinomial juga. Maka, daerah asal dari F aksen itu juga sama dengan bilangan real, semua bilangan real. Nah, selanjutnya nomor 4, batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan min sepertiga X pangkat 3 plus Px kuadrat plus Px plus 5. Selalu turun untuk semua nilai X bilangan real. Nah, syarat fungsi turun ini adalah f aksen. Turunan pertama dari fungsi itu kurang dari 0. Saya langsung bisa masukin aja ini. Ini saya pakai turunan teorema turunan, jadi saya langsung saja pakai rumus itu. Jadi turunan pertamanya hasilnya ini kurang dari 0. Nah, karena fungsi di atas ini akan selalu negatif karena kurang dari 0 dan A-nya itu juga negatif, maka fungsi ini termasuk fungsi definitif negatif. Maka A-nya kurang dari 0 dan D atau determinannya juga kurang dari 0 harusnya. Dengan A itu min 1, B 2P, dan C itu P. Nah, udah A kurang dari 0 karena min 1, ya berarti terpenuhi. Untuk determinannya kita bisa langsung pakai rumus B kuadrat min 4AC. Ini A, B, C-nya kita langsung masukkan saja. Ya, menghitung. Jadi ini hasilnya 4P kuadrat plus 4P. 4P, P plus 1. Jadi kita ada dua nilai pembuat 0, yaitu P sama dengan 0 atau P sama dengan min 1. Dalam garis bilangan, karena ini kurang dari saja, bukan sama dengan ini bulatannya nggak penuh. Jadi kita uji coba. Jadi misalnya di sini min setengah ternyata min. Jadi min ini otomatis sudah plus dan ini juga otomatis plus karena berada di selang titik bilangannya. Nah, ini yang kita cari itu kurang dari 0. Maka yang kita ambil adalah yang minus. Jadi batasan nilai P agar fungsi fx selalu turun untuk semua nilai X bilangan real itu adalah min 1 kurang dari P kurang dari 0. Dan yang terakhir, nomor 5, grafik fungsi fx sama dengan X pangkat 3 plus 3 per 2 X kuadrat min 18X plus 5 naik pada interval.
kita ada fungsi naik. Jadi syaratnya itu turunan pertama fungsi harus lebih dari 0. Jadi kita langsung turunkan aja fungsi ini. Dan hasilnya adalah 3x kuadrat min 3x min 18 sama lebih dari 0. Nah, kita langsung bisa faktorkan untuk menjadi x plus 3 kali x plus 2 kali x min 3. Nah, kita cari membuat nolnya. Ada x sama dengan min 2 atau x sama dengan 3. Kita langsung masukkan ke garis bilangannya, yaitu min 2 dan 3. Karena ini bukan sama dengan, maka bulatannya tidak penuh. Nah, kita uji coba, titiknya di sini ada 0. Karena masukin 0, hasilnya minus, jadi di sini min. Ini otomatis sudah plus, jadi ini plus. Karena lebih dari 0, berarti yang kita ambil itu yang plus, yang positif. Jadi yang ini yang kita ambil. Jadi grafik fungsi fx itu naik pada interval x kurang dari min 2 atau x lebih dari 3. Nah, demikianlah penjelasan kuis 2 responsi matematika yang dapat saya sampaikan ini. Mohon maaf bila perkataannya agak salah bagi kakak-kakak. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.